Moms, ketemu lagi dengan saya Nindita. Nah, kali ini kami akan berbagi tips nih bagaimana cara mengatasi perut kembung dan susah BAB pada bayi yang dapat Moms lakukan di rumah. Nah, seperti yang kita ketahui, masalah yang sering dihadapi oleh bayi atau balita yaitu perut kembung dan susah buang air besar. Apakah di sini Mbak Desi atau Mbak Rindi sudah mengetahui penyebabnya perut kembung atau susah BAB pada bayi? Mungkin karena faktor makanan tambahan, apakah betul Ibu? Iya, betul sekali. Seperti makanan tambahan kayak MPASI itu kan teksturnya lebih padat. Terus apakah si bayi masih mengonsumsi ASI? Dan apakah si bayi diberikan susu formula? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri bayi atau balita yang susah buang air besar. Nah, di sini Mbak Rindi, apakah sudah mengetahui ciri-ciri bayi yang susah BAB? Seperti bayi rewel, Bu. Nah, ya betul sekali. Bayi rewel, mudah menangis ya. Terus frekuensi BAB yang dihasilkan setiap harinya itu tidak sama atau jarang sekali. Dan terus ketika bayi hendak mau BAB itu menerannya terlalu kuat dan BAB-nya sendiri itu teksturnya akan menjadi lebih padat. Nah, tadi di sini kita kan sudah dijelaskan ya apa aja penyebabnya susah buang air besar, perut kembung, ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, itu masih dalam hal wajar karena si bayi yang awalnya itu masih mengonsumsi ASI eksklusif yang teksturnya cair beralih beradaptasi ke makanan pendamping ASI yang teksturnya sedikit lebih padat. Maka dari itu Moms tidak perlu khawatir karena di sini kami akan berbagi tips bagaimana cara memijat bayi yang kembung dan sulit BAB. Maka dari itu Moms tidak perlu khawatir. Di sini kami akan menjelaskan berbagai tips cara mengatasi perut kembung dan susah buang air besar. Langkah awal untuk melakukan pemijatan bayi yaitu dari bayinya itu sendiri. Bayinya itu sendiri harus good mood, sehat, tidak demam. Nah, apabila bayinya itu sehat, tidak demam, pasti memudahkan Moms di rumah dan terapis untuk melakukan pemijatan. Yang selanjutnya ada ruangan. Ruangannya itu nyaman, bersih, wangi, atau Moms bisa lakukan musik ya, menghidupkan musik klasik untuk bayinya lebih rileks. Dan yang selanjutnya perlengkapan dari pemijatnya sendiri yaitu ada minyak. Diusahakan memakai minyak yang khusus untuk bayi ya Moms. Nah, biasanya karena bayi kulitnya masih sangat sensitif, menggunakan minyak yang terbuat dari bahan alami kayak dari buah-buahan, vegetable, jadi nanti bayinya tidak iritasi. Nah, langkah awal pertama sebelum kita memegang bayi nih, kita harus cuci tangan dulu. Bebaskan semua yang ada di tangan kayak perhiasan cincin, gelang, atau jam tangan. Nah, selanjutnya kita perkenalan kepada dede bayinya seperti menggosok-gosokkan kedua tangan di telinga. Jadi nanti bayi tahu, wah Mommy mau pijat aku nih, aku harus bahagia. Yang selanjutnya kita meminta izin nih kepada bayi. Nah, walaupun bayi kan belum bisa ngomong ya, bisanya hanya rewel dan menangis, kita tetap ajak komunikasi seperti Adi, hari ini dede mau ibu pijat ya. Nanti dipijat mulai dari muka, tangan, dada, perut, kaki, dan punggung biar adek ini sehat seperti biasa. Yang selanjutnya lakukan pemijatan. Nah, yang pertama kita pijat kakinya dulu nih. Moms bisa lakukan ya. Pertama dipijat mulai dari bawah ke atas, bawah ke atas lagi. Setelah itu lakukan frekuensi sampai 5 atau yang diinginkan Moms di rumah nih. Yang selanjutnya pergelangan kaki yaitu tekan usap, tekan usap, tekan usap. Nah, itu sesuai juga yang diinginkan oleh ibu di rumah. Yang selanjutnya kita pijat di bagian pergelangan kaki nih.
dipijat dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Lakukan di kedua kaki, jadi jangan hanya satu saja, nanti tidak imbang. Dan yang selanjutnya masih di area kaki, yaitu pijat jari-jari dede bayinya seperti ini ya moms. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah setelah itu kita beralih nih ke bawah telapak kaki dedek bayinya, yaitu dilakukan penekanan 1, 2, 3, 4, 5 usap, 1, 2, 3, 4, 5 usap. Setelah itu kita lakukan gerakan C kecil dan C besar, C kecil dan C besar seperti ini ya moms. Mungkin saya menggunakan kaki yang satunya ya supaya kelihatan. Yang selanjutnya masih di area telapak kaki ya, lakukan gerakan C kecil, C besar, C kecil, C besar. Lakukan dengan frekuensi yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masih di bagian kaki, yaitu kita usap lagi. Kalau tadi dari bawah, sekarang dari atas. Dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Nah seperti itu. Selanjutnya kita gerakan seperti memeras baju, tapi jangan terlalu kuat ya, biar bayinya itu nggak rewel. Seperti diputar, seperti meremas. Nah seperti ini ya moms. Lakukan di kaki yang satunya lagi. Nah diremas. Setelah itu kita lakukan gulung-gulung di area kaki. Gulung-gulung, 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 gulung-gulung. Nah selanjutnya ketika bagian kaki sudah selesai, kita ke area dada dan perut. Nah area dada dan perut yang pertama yaitu lakukan penyilangan di bagian dada, seperti silang ke kanan, lanjut silang ke kiri, silang ke kanan, lanjut silang ke kiri. Yang selanjutnya di bagian dada, masih di bagian dada ya, gerakan love. Nah gerakan love ini tujuannya untuk melegakan pernafasan bayinya, seperti love, love, love. Ketika sudah di bagian dada, turun ke bagian perut. Nah bagian perut ini lakukan gerakan I love you. Gerakan I love you ini gerakan inti ketika bayi mengalami susah buang air besar dan perut kembung. Yang pertama, I love you. Seperti itu. Saya ulangi lagi ya. I love you. Nah setelah itu masih di area perut nih, kita lakukan gerakan matahari bulan, seperti matahari bulan, matahari bulan. Gerakan terakhir di bagian perut yaitu rintik-rintik hujan. Nah rintik-rintik hujan ini dilakukan searah dengan jarum jam, seperti rintik-rintik hujan, rintik-rintik hujan. Nah selanjutnya kita lakukan gerakan di bagian punggung. Nah dede bayinya itu dibalik dulu dengan hati-hati ya. Adek ayo tengkurap sebentar ya. Nah yang pertama, tangan yang satunya berada di kaki bayi dan tangan yang satunya itu berada di belakang kepala. Jadi diusap dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Kalau sudah, lakukan gerakan cubit kecil-kecil. Jangan terlalu kuat ya, nanti dede bayinya merasa sakit, menjadi rewel nanti. Cubit kecil-kecil, cubit kecil-kecil dari bawah ke atas, cubit kecil-kecil dari bawah ke atas. Seperti ini. Yang selanjutnya gerakan keluar. Gerakan keluar ini bisa untuk melegakan pernafasan dede bayinya juga, seperti gerakan keluar sama dari bawah ke atas, bawah ke atas. Kalau sudah, selanjutnya gerakan lingkaran kecil,
seperti sama halnya ya, dari bawah ke atas, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Nah, kalau sudah ini lakukan pijatan yang terakhir di area punggung. Nah, ini kan di antara bokong ya, di tengah-tengahnya ini kayak ada tonjolan tulang ya. Nah, yang biasa kita sebut kalau di medis itu tulang sakrum. Nah, itu ditekan ini moms yang sering pijat ya ketika di rumah nanti ya, tekan di bagian tengah menggunakan ibu jari searah jarum jam. Ditekan, 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 ditekan. Nah, kalau bagian punggung sudah selesai semua, kita lanjut bagian ke tangan, bagian depan lagi, dede bayinya dibalikan lagi. Nah, bagian tangan pemijatannya itu sama halnya bagian kaki. Yang pertama-tama dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Yang selanjutnya sama di pergelangan tangan. Jadi dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Dan yang selanjutnya di jari-jari dede bayinya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya lakukan gerakan gulung-gulung lagi. Lakukan gerakan gulung-gulung, gulung-gulung, gulung-gulung. Nah, jika sudah, lakukan gerakan dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Nah, jika sudah, kita lakukan pemijatan di daerah wajah. Kenapa di daerah wajah? Ditaruh di terakhir karena bayi atau balita ini sering sensitif ya, sering rewel kalau wajahnya itu dipegang-pegang. Jadi saya taruh pemijatan wajah itu di paling akhir. Yang pertama itu dari arah dahi menuju telinga, dari arah dahi menuju telinga. Selanjutnya dari alis, dari alis, dari alis. Yang selanjutnya dari pangkal hidung melewati bawah kelopak mata, dari pangkal hidung melewati bawah kelopak mata. Dan yang selanjutnya di bawah hidung. Lakukan secara lembut ya moms, di bawah hidung. Yang selanjutnya di bawah bibir. Nah, di bawah bibir ini, di bawah bibir ditarik ke atas melewati belakang telinga. Nah, seperti ini ya. Dan pijatan terakhir di area wajah yaitu memijat wajah secara lembut. Seperti ini. Paham ya? Nah, hal ini bisa dilakukan moms di rumah ya. Nah, demikian beberapa pijatan untuk mengatasi perut kembung dan susah BAB yang dapat moms dilakukan. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.